Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusuf bersama anda dalam berita terkini haji. Kami bersiaran langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Salam 10 Zulhijjah saya ucapkan kepada anda semua. Di sini sudah pun menyambut Aidiladha, dan topik ini kita bawakan pada hari dua perkara. Satu perkara ialah bagaimana kesabaran itu adalah sebenar-benarnya haji, dan itu yang paling banyak sekali dituntut. Dan juga dalam masa sama kita ikuti pengalaman haji buat kali kedua dari salah seorang pengaruh Indonesia yang bersama kami dalam rombongan haji kali ini. Kita saksikan kedua interview tersebut. Imam Nawawi ada sebut tentang orang yang melaksanakan ibadah haji ini tinggalkan kampung halaman, bermusafir, pergi ke Mekah, fafintiqalihi min baladihi wa safarihi ila Makkah, dan berpindahnya dia daripada kampungnya pergi bermusafir ke Mekah itu adalah untuk meluaskan daerah pemikirannya, ruang sudut pandangnya, berjumpa dengan orang yang pelbagai, berjumpa dengan budaya yang pelbagai, dan mungkin juga kita akan berjumpa dengan pengamalan mazhab yang pelbagai, berbeza dengan negara kita Malaysia. Satu. Yang kedua, dinyatakan juga ia adalah sebagai satu latihan tadrib ala ihtimadi mata'ibil hayah, latihan supaya seseorang itu boleh menanggung kesukaran hidup. Muda zaman sekarang panggil hidup ni keras, dia kata hidup ni susah, hidup ni keras. Jadi ini semua latihan untuknya supaya ujung dinyatakan bahawa waqtisab fadilatis sabri, dan untuk mendapatkan kelebihan bersabar. Jadi kalau itu ulama dah sebutkan, maka kenapa kita tiba-tiba lupa tentang sabar ini? Sejak bila kita kata haji itu tidak susah, tidak sukar, sama macam kehidupan ini pun tidak, maknanya bukannya satu yang senang, maknanya ia perkara yang sukar. Haji, kehidupan adalah suatu yang memerlukan usaha, memerlukan juga kepada kesabaran. Kita kena jaga mulut kita, kita terikat juga dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang telah wajibkan diri dia melakukan ibadah haji dan berihram, maka janganlah sebut perkataan yang lucah, janganlah melakukan maksiat, dan janganlah berjidal, iaitu berbantah-bantah, marah ke orang, hilang sabar. Dalam keadaan dia marah, tak sabar tu cerita pula ke orang, saya dah tak sabar dah ni. Kalau orang pun tahu dah memang dia tengah tak sabar tu, tak payah declare pun tak apa, tapi nak bagi tahu juga bahawa dia tengah tak sabar tu. Jadi nak kejar ke mana? Daripada perjalanan yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita pergi masyair itu, mula-mula pergi tempat yang paling jauh, Mekah ke Arafah 25 km. Kemudian di antara Mekah kita daripada Arafah, selepas tu kita pergi Muzdalifah. Ini sebelah aja. Kemudian daripada Muzdalifah kita akan pergi sebelah juga, iaitu pergi ke Mina. Nak ke mana kita? Kalau kita kata tak sabar tadi, nak lari pecut ke mana? Sebelah aja. Jadi dengan jumlah 3 juta orang, dengan jumlah 2.5 juta sebagai contoh, semua orang berhimpun di tempat yang sama, semua orang melakukan amalan yang sama. Sepatutnya kita semakin bersemangat untuk menjadi satu keluarga Muslim yang berukhuwah, yang bersabar di antara satu sama lain, bertolak ansur. Kita kalau sayang ke orang, Masya Allah, kita tak kisah pun. Dia pukul kita, kita kata tak sakit. Dia keluarkan bau yang tidak harum, kita kata wangi. Tapi kenapa tiba-tiba kita dihimpunkan supaya ukhuwah kita ini kuat, persaudaraan kita se-Islam kita kuat? Ini muktamar sedunia tahunan yang kita bertalbiah dengan talbiah yang sama, pakaian ihram kita ihram yang sama. Saya ingat tak ada orang pakai ihram warna lain. Yang lelaki semua pakai putih tu lah. Cuma bezanya ada tulisan biru petugas haji tu je. Indonesia ada warna lain, tapi semua kain ihram yang putih. Kita berada di tempat yang sama, masing-masing istighfar, masing-masing tahlil, masing-masing berdoa pada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita boleh bertolak ansur dengan lebih banyak lagi, bersabar, dan sampai satu peringkat kita boleh ithar. Ithar ini melebihkan saudaranya berbanding dengan dirinya sendiri. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan haji kita ini gagal,
untuk kita bertolak ansur, maknanya kita gagal untuk menghayati roh penghayatan ibadah haji itu sendiri. Kalau kita masih mementingkan diri sendiri, kalau kita masih boleh maknanya berjidal, berbantah-bantah, kita klaim saya ni T20 ni, saya 33,300, kawan saya yang seorang ni dia bayar B40, kenapa tiba-tiba makan sama, sebagai contoh. Ada yang package pula dia rasa lebih daripada yang muassasah. Kenapa timbul perkara-perkara ini? Mengungkit dan juga membeza-bezakan, sedangkan maqasid daripada haji itu adalah al-musawah, iaitu persamaan dan juga ukhuwah Islamiah. Jadi sepatutnya kita lebih bersabar, dan sabar itu dia mesti ketika kejadian itu berlaku. Dia tak boleh bersabar lepas 3 hari. Lepas 3 hari dia reda, aku rasa Alhamdulillah dah, itu dah bersabar dah. Tak boleh. Sebab itu ketika satu hari Nabi SAW lalu di satu tanah perkuburan, ada seorang perempuan yang menangis dan meraung-raung di tanah perkuburan anaknya yang baru meninggal dunia. Lalu Rasulullah dan para sahabat yang lalu di situ tegur kakak ataupun makcik ni, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Oleh kerana perempuan ini tak kenal itu adalah Rasulullah SAW, lalu dihalaunya dengan perkataan ilaika anni, pergi jauh daripada sini, fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak kena musibah sebagaimana yang aku kena. Ini memang standard sampai sekarang, kita pun cakap macam tu juga. Kawan bagi nasihat, kita kata kau bolehlah cakap, kau tak kena, aku yang menanggung ni. Rupanya sama dengan kakak tadi tu, dengan perempuan tadi yang sebut kepada Nabi SAW. Maknanya kita sukar terima nasihat orang lain. Selepas Nabi disuruh pergi jauh daripada situ, Nabi pun beredar. Nabi dia tak declare dia punya name tag, bakal rujuk ke, petugas haji ke, ataupun seumpamanya. Nabi pergi sebab disuruh pergi. Tapi para sahabat sempat beritahu makcik itu, kakak itu adalah Rasulullah SAW. Barulah dia rasa bersalah dan dia terkejut, terus tinggalkan kubur itu dan ikut Nabi sampai kat rumah, ingin minta maaf kepada Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi, dia dapati rumah Nabi biasa, dan dalam riwayat sebut tidak ada pun penjaga, tidak ada security, tidak ada guard. Maknanya ini Masya Allah hadis yang memberitahu kepada kita tentang kehidupan biasa Nabi SAW walaupun ketua negara. Diketuk pintu, Nabi pun keluar, dia pun minta maaf, bagi tahu. Lalu Rasulullah bagi nasihat kepadanya, dan nasihat ini kepada kita semua. Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu adalah ketika on the spot perkara itu berlaku, kamu boleh bersabar, itulah sabar yang sebenar. Tapi kalau lepas 3 jam, tadi kata saya tak sabar, lepas 3 jam Alhamdulillah lah, saya dah okey ni, dah boleh bersabar, itu bukan sabar yang sebenar. Kita kena dapatkan sabar yang sebenar sebagaimana yang Nabi tunjukkan kepada kita. Ketika Allah uji dengan ujian di masyair, tempat yang kita duduk, begitu juga dengan makanan, semua pihak nak buat yang terbaik, memberikan khidmat, termasuk kerajaan Saudi, termasuk juga tabung haji, termasuk juga package travel dan juga seumpamanya PJH. Maka semua dah usaha sedaya upaya, tetapi takdir Allah Ta'ala ada kesukaran dan ujian, maka kita reda dan kita bersabar, insya-Allah juga dapat fadilat yang besar ketika menghayati ruh, iaitu ibadat haji, insya-Allah. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Hari ini saya bersama anda dalam berita terkini Haji 2024 jejak ke Al-Haramain, dan pastinya saya ingin berkongsikan banyak lagi cerita-cerita haji daripada rakan-rakan wartawan baik daripada Malaysia, kerana di sini hampir puluhan negara OIC, khususnya wartawan-wartawannya yang menyertai jemputan haji Kementerian Haji tahun ini,
dan kami kali ini berada di Media Hub di Kota Mekah ini. Saya ingin bersama, kita ramai tanya siapakah di sebelah saya ini. Mungkin lanjut saja, saya terus saja bersama dengan ini. Assalamualaikum. Saya Risti Tagor. Risti Tagor, mungkin ramai di Malaysia yang menjadi followers, tapi mungkin dapat memperkenalkan juga kepada mungkin yang belum jadi followers lagi. Oke, hai, Masya Allah. Saya Risti Tagor dari Indonesia. Dan Alhamdulillah kami yang ada di sini menjadi tamu undangan kerajaan melalui Menteri Media Saudi Arabia. Masya Allah. This is first time Risti... It's my second time for Hajj. Okay, Alhamdulillah. Invited dari kerajaan ini sebuah pengalaman yang berbeda. Okey. Ya, dengan haji sebelumnya pastinya. Haji sebelum ni tahun bila tu? 2017. 2017 sebelum pandemi. Ya. Ketika itu masih lagi bersama dengan keluarga atau gimana? Ya, bersama dengan keluarga. Dan pasti haji furoda saat itu pasti berbeda karena memang kita akan banyak di Mekah untuk beribadah. Dan banyak yang Risti nggak tahu mengenai seperti kemarin pabrik Zam-Zam. Ya, benar-benar. Lalu seperti tempat ini apalagi ya, kemarin kita juga diajak ke Zam-Zam Tower. Ya, banyak sekali pengalaman pertama. New experience. Okey, kita tarik sikit. Kalau bagi anda yang mengikuti kami sebenarnya, dalam program kami ada beberapa siri kami lakukan dalam lawatan sesi Kementerian Media ini. Pertama, seperti kata tadi, kita ke Kilang Zam-Zam. Sebelum itu kita dibawa ke Media Hub seperti ini. Media Hub, dan yang saya kira pengalaman yang paling berharga apabila kita dapat mengunjungi Clock Tower. Betul, semalam. Kalau untuk Risti, parade militer. Okey. Yes. Kerana itu saya tak dijemput bersama dengan Azlin yang pergi. Risti, mungkin apa cerita di military parade tempoh hari? Okey, di parade militer itu ternyata tidak bisa semua teman-teman media ikut. Dari Jakarta atau Indonesia ada 2 orang, saya dan Wirda Mansur, dan juga hanya 3 dari Malaysia. Jadi hanya kami berlima yang bisa masuk ke ruang VIP. Dan yang lebih Masya Allah lagi, perempuan yang ada di dalam ruangan itu hanya kami bertiga. Yaitu Kak Azlin dari Malaysia, saya dan juga Wirda Mansur dari Indonesia. Jadi, apabila di military parade itu, pasti ada expectation sebelum itu. Tetapi apabila menghadiri majlis itu sampai sudahnya, gimana? Yang pasti semuanya nggak pernah dibayangin sih, karena ternyata 14.000 militer itu perform di sana, memberikan pertunjukan mereka dari divisi mereka masing-masing, dan juga ada salah satu adegan action yang dibuat bagaimana militer-militer Saudi Arabia apabila menghadapi kejahatan dan terorisme. Jadi mereka menggunakan helikopter, lalu itu semua real kan? It's real. Jadi helikopter is real, dan ada satu gedung yang dimeledakkan itu real, semuanya itu real. Gedung yang diledakkan itu maksud diletupkan? Diletupkan. Bom 4 lantai, jadi mereka buat, lalu mereka beritahu bagaimana cara untuk masuknya, untuk menangkap penjahat dan membom gedung tersebut. Gitu. Dan it's real, we watch it itu real. Ceritanya, dan saya kira anda boleh tonton juga perkara itu. Kami bawakan di IG Astro Awani, di platform media sosial kami, ada visual di situ. Tapi Risti mungkin dapat memberitahu, sebagai seorang influencer dan juga sebagai seorang pengamal media sosial juga, sudah menjadi satu perkara yang Risti rasakan perlu dilakukan ialah kontennya perlu di-share. Okey, soalan saya sama dengan Elvira juga. Mungkin Risti mungkin dapat memberikan komen. Bagaimana? Ada yang mungkin agak cynical, sharing content versus beribadah dan sebagainya. Tapi bagaimana Risti mencari satu titik tengah supaya itu dapat dilakukan untuk kebaikan akhirnya? Oke, jadi kalau untuk Risti sendiri, yang Risti sampaikan adalah bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebagai ikhtiar, gitu ya, ikhtiar untuk menginformasikan bahwa ini loh yang dilakukan oleh Saudi Arabia untuk kementerian, bahwa apa yang akan dilakukan saat haji ini diamankan dari seluruh aspek. Jadi dari sisi situ yang ingin Risti beritahukan kepada mereka, dan alhamdulillahnya sih untuk follower Risti di Indonesia, mereka sangat support, jadi selalu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kalau bagian yang lain, mungkin mereka ada beberapa yang tidak percaya bahwa ada undangan. Betul. Ya, banyak sekali yang kayak, is it impossible gitu. Impossible. Dan adakah ini haji furada? Ya, mereka pasti bilang ini pasti furada atau plus. Bukan, ini benar-benar Masya Allah buat Risti, haji undangan kerajaan ini 100% haji husnuzon, because we don't know what we're gonna do tomorrow, right? Ya, betul. So we just have to believe what Allah will give is the best for us, like that. Risti, mungkin ini bukan perbandingan, tetapi dalam masa sama bagaimana pengalaman 2017 lepas
Dan juga ada tak expectation yang tertentu untuk haji tahun 2024? Di 2017 it's the real religion experience ya kan. What I did is pray and then read Al-Quran and then tawaf like that gitu. Dan memang itu saja sudah menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa karena haji pertama kali, dan ternyata pada saat diajak haji ini beda sekali yang kita lakukan di sini. Sebelum haji kita punya tugas yang menurut Risti ini juga Allah pasti pilih orang-orangnya untuk juga beritahukanlah kepada dunia bahwa ya bismillah, selain kita menjalankan rukun Islam yang kelima, kita juga bisa menginformasikan bahwa dari negara kita masing-masing bahwa bismillah insyaallah haji akan berjalan dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan itu juga tanggungjawab dan juga sesuatu perkara yang murni untuk kita lakukan. Risi, satu perkara, ini soalan yang quite typical kepada semua. Masih muda langsung haji, bagaimana perasaannya? Bagaimana? Ada tak rasa ragu-ragu, takut dan sebagainya? Buat Risti, justru kalian sebisa mungkin usahakan untuk haji di saat muda, karena haji itu kan fisik ya. Nanti yang akan kita lakukan itu sebisa mungkin saat muda. Kalau memang bisa lebih muda untuk bisa menyelesaikan rukun Islam yang kelima, kenapa enggak? Kenapa harus tunggu nanti gitu kan? Itu sih. Kalau pengalaman 2017 lepas, bagaimana? Kerana ramai yang mengatakan bahawa haji ini mudah, perlu fizik dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang apabila kita melakukan sendiri, ya benar, inilah fizik. Bagaimana pengalaman 2017 dahulu? Of course, itu pasti benar-benar fisik. Nggak tahu berapa ribu langkah yang kita lakukan di sana. Dan memang haji itu kan momen 1 tahun 1 kali. Jadi bukan seperti umroh yang ada momen-momen negara lain. Haji seluruh dunia berkumpul menjadi satu. Jadi terbayangkan kalau banyak banget orang-orang di dunia berkumpul di satu tempat yang sama. Dan itu adalah sebuah tantangan kita untuk benar-benar percaya Allah akan jaga kita. Seperti itu sih. Risti, dalam masa yang sama, apa pengalaman yang tidak dapat dilupakan 2017 yang lepas? Dan juga bagaimana apabila kita diuji pelbagai cara, 2017 itu bagaimana diuji juga? Pengalaman yang luar biasa pada saat haji untuk Risti, pada saat tawaf wada itu ramai sekali saat itu di tempat Ka'bah, dan saya berdoa sama Allah, ya Allah tolong jaga saya tidak tersentuh siapapun. I don't know who is he, tiba-tiba ada laki-laki yang mengeluarkan tangannya di samping sini, but I cannot see the face, and then he touched the man di depan Risti gitu. Jadi dia menjaga sampai 7 kali putaran selesai, and I cannot see his face. After done, ketika tidak panik, tidak so Allah send someone to secure me. Itu yang didoakan, itu didoakan. And then I feel very sejuk sekali, tidak ada panas sama sekali saat itu. Dan waktu apa itu? Waktu tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum kembali. Siang-siang, panas terik dan banyak sekali manusia di situ. Dan sampai di tawaf ke-7, tangannya dilepas. When I want to see his face, I only see the behind. I cannot see the face. I just say syukran, mashallah syukran. I just say that. Bagaimana perasaannya gitu-gitu? Mashallah nangis, of course. When I see the hand beside me, of course I'm crying. I don't know who sih, kayak Allah send him to secure me, masya Allah. Apatah lagi itulah tawaf perpisahan. Bagaimana pulang? Masya Allah. Bagaimana pulang ketika itu? Ya, yang pasti selalu sedih karena menurutku Madinah dan Mekah selalu menjadi tempat yang dirindukan. Seberapapun kita pergi ke negara lain, selalu ingin kembalinya ke Mekah dan Madinah. Dan memang kesibukan di Jakarta yang sangat cukup padat itu ya untuk Risti, bahwa saat kita kembali ke Mekah dan Madinah itu waktunya I don't care about my work ya kan, about dunia. I only focus with my akhirat gitu. I only pray and then Risti, satu perkara ialah tadi Risti menyebut bahawa haji ini pengumpulan umat Islam hamba Allah daripada seluruh dunia. Betul. It's all about diversity. Yes. It's about the differences and cultures dan sebagainya. Kamu mungkin datang daripada keluarga yang diverse juga dalam masa yang sama. Jadi bagaimana sebenarnya kita perlu peringatkan kalau jemaah-jemaah lain tidak akan ada yang sama dengan kita. Yes. Itu mungkin ujian, tapi itu juga kebesaran juga. Betul. Pada saat kita sholat pasti banyak yang cara sholatnya berbeda, ya, cara pakaiannya berbeda. Tapi bagaimanapun tetap tujuannya satu, mereka semua ingin berdoa memohon kepada Allah. Ya, seperti tapi itu selalu bila berbeda itu kita terdetik hati. Bagaimana itu Risti dilakukan? Kalau untuk Risti justru karena sudah pernah, akhirnya jadi tahu bahwa ternyata banyak hal yang berbeda, tapi tujuannya satu. Jadi melihat, jadi pada saat di Indonesia orang-orang kayak nggak boleh sholat pakai baju gitu, harus pakai mukena, enggak boleh kok gitu ya. Dalam Islam itu boleh gitu kan ya. Dan itu menuntut pemahaman yang lebih juga di Islam. Betul. Tapi meninggalkan seseorang meninggal anak-anak di Jakarta, di Indonesia, ini tidak mudah dilakukan.
Kalau melihat saja mukanya sekarang mau menangis. Of Jadi course. berapa ramai anak yang ditinggalkan? Tiga anak. Tiga. Yang paling kecil Yang sedikit? paling kecil baru lulus TK, mau wisuda TK, yang SD mau wisuda. Jadi kemarin mereka punya acara dan saya nggak ikut. Ya. Jadi telepon. Tapi Risti selalu percaya bahwa mereka itu punya Allah. Jadi yang bikin tenang adalah, ya Allah tolong titip anak-anak karena hanya Allah penjaga sebaik-baiknya pasti. Benar. Gitu. And I keep communication with them every day. Tapi kalau mau melepaskan di airport itu bagaimana gayanya? Kemarin alhamdulillah anak-anak aman. Mereka mengantar tapi sudah ngobrol. Nangisnya pada saat pengajian. Ya, mengaji untuk sebelum berangkat haji. Walimatus safar. They really cry. They really cry and I'm crying too. Ya. Tapi bagi anak-anak, bagaimana menerangkan kepada anak-anak ini adalah haji, ini adalah panggilan Allah, dan juga bagaimana pemahaman mereka juga mengenai haji itu sendiri? I tell them about the story, bahwa ini adalah kewajiban sebagai seorang muslim, nanti mereka juga akan melakukannya. Every time we video call, they always say, kenapa kami nggak boleh ikut? Itu kok di hotel boleh ikut, kok jalan-jalan. Sama teman di Malaysia juga. Kok jalan-jalan naik pesawat nggak boleh ikut gitu. But I tell them, boleh ikut, insya Allah tahun depan tapi umrah. Nanti hajj, when you're ready, you can go hajj gitu. Seperti itu sih. Dan bagaimana Risti, bagaimana kalau dalam tempoh beberapa lama lagi kita akan menjalani kemuncak haji itu, wukuf di Arafah, dan itu juga ditunggu oleh kita semua. Dan pastinya Risti pernah melaluinya. Ramai yang berkata bahawa itulah ujian yang sebenarnya, itu juga pintu langit dibuka seluas-luasnya untuk doa diterima. Tapi mungkin bagi saya yang tidak pernah menunaikan haji, apa tipsnya? Apa yang mahu digambarkan? Persediaannya bagaimana? I don't know. For me, it's apa ya? Untuk Risti pasti deg-degan apa ya? I'm nervous. It's of course we're gonna be so nervous. But for me the tips is don't stop istighfar. Don't stop istighfar, and then husnuzon with everything happen. Stay sabar because ya ujian itu ada sampai di saat nanti wukuf gitu ya. Alhamdulillahnya yang Risti lalui tahun lalu adalah I feel like in heaven. Anything what I want in my heart, Allah give it to me. Even yes, I'm showing someone take the orange gitu ya, fruit, and then I'm talking inside. Di mana ya dapatnya? Mbak Risti buat Mbak. Allah. And then batu-batu untuk jumroh gitu ya. Itu dapat dari mana? Mbak, ini Mbak buat Mbak ya. I don't know them. Nggak tahu sama sekali, nggak pernah kenal, tapi orang-orang tuh baik sekali saat itu. Jadi kayak Masya Allah, di dunia aja kalau Allah sesayang ini, apalagi nanti ya kalau ada di surganya Allah gitu. Jadi pengalaman aku sih memang luar biasa. Dan yang aku lakukan di saat persiapan haji adalah tolong orang sebanyak-banyak. Ya, jadi persiapan ketika. Jadi pada saat kita sudah di sana, apa yang bisa dibantu lakuin supaya Allah bantu kita. Gitu. I want to help people because I know that Allah will help me. Anything what I need in my heart, Allah will give to me. And fisiknya bagaimana pula? Apanya tuh? Kalau daripada kesihatan dan juga kecerdasannya bagaimana? There's any specific? Okay, for me it's part of ikhtiar ya. So we can vitamins and then keep eat even though you feel kayak I don't like the food, maybe I'm boring with the food ya. Maybe sometimes people think like that gitu kan. Tapi makan itu wajib karena kita akan kegiatan fisik banget yang bolak-balik. Kita akan melakukan perjalanan banyak menggunakan kaki gitu ya. Jadi jangan sampai nggak makan harus yang benar, terus jangan pilih-pilih makan. Waktunya makan gitu ya. Jadi jangan kayak bosen pengen yang ini nggak suka, makan aja. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dan bagaimana kita melihat bahwa itu semua proses yang pertamanya ini adalah proses spiritual. Tapi akhirnya proses bagaimana kita menguruskan diri, bagaimana kita menguruskan masa dan sebagainya. Pada Risti, it's a spiritual journey. Buat Risti saat kita menggunakan baju putih semua sama-sama, ternyata di mata Allah kita semua sama. Even though maybe itu dalam ihram semuanya. Semuanya dalam warna yang sama. Ternyata Allah memang tidak melihat warna atau status kita atau usia kita. Allah melihat apa yang kita lakukan, amal ibadah kita. Seperti itu sih. Dan this contradict kalau sebagai seorang influencer, expose populariti di media sosial, komunikasi kita sepanjang masa, mahu sentiasa connected with HP, telefonnya. Bagaimana itu? Kerana dalam kita beribadah dan juga ketika diwukuf contohnya, itu kita dengan Allah. Kita dan Allah. Jadi bagaimana Risti merasakan bahawa
penting untuk kita kata kalau ada yang menolong, it's not just because of me as an influencer or celebrity. Yes. Bagaimana kerana sentiasa kerana wukuf itu menurunkan ego, membuang segala-galanya. Karena buat Risti saat di haji ya, Risti bukan siapa yang bekerja di Indonesia, di Jakarta. Di sini saya tamunya Allah kan. Kita ini kan umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi memang harus benar-benar melepaskan semua apa yang ada di Indonesia, bahwa ya saya di sini untuk ibadah, seperti itu. Dan tidak perlu fikir banyak mengenai perkara lain. Fikir banyak. Ramai yang kata doa mengenai dunia, tapi jangan sekali melupakan akhirat. Doa untuk akhirat. Tapi kadang-kadang kita macam, what the best way to doa untuk akhirat bagi Risti sendiri dan berdasarkan pengalaman yang lalu? Kemarin saya ngobrol sama Profesor Islam, dan Profesor Islam ngajarin bahwa pada saat berdoa yang paling utama adalah minta Allah ampuni dosa kita. Kenapa? Karena kalau dosa kita diampuni sama Allah, apapun yang kita mau nanti Allah kasih. So it's the important ya kan. Yang lainnya kita bisa lanjutkan dengan doa-doa yang lain. Dan kalau Risti yang nomor satu juga bersyukur. Karena sebenarnya daripada kita meminta, kita harusnya banyak bersyukur. Kalau kita nge-refresh bisa sampai di sini aja udah syukur. Jadi kalau ada sesuatu yang sometimes mungkin tidak nyaman di hati, itu part of ujian, tapi pasti syukurnya lebih besar, lebih banyak dari itu. Akhirnya Risti mungkin dapat katakan kepada para penonton, kepada followers ataupun semuanya yang menonton, bagaimana sebenarnya haji ini bukan sahaja penamat, tapi ini adalah membuka lembaran baru kehidupan seorang Muslim. Dan juga bagaimana pengalaman Risti juga, haji telah membuka banyak chapter baru dan juga mengubah individu menjadi individu yang lebih baik. Ya, buat semuanya, bismillah, masya Allah, alhamdulillah kami bisa, insya Allah bisa menjalankan ibadah haji 2024 ini. Dan buat sahabat-sahabat semua, terus berdoa dan juga ikhtiar, semoga semuanya bisa ikut berhaji di tahun 2025 nanti. Dan itu juga doa kita untuk semua supaya dapat dipermudahkan, kerana ramai yang kata doalah, jemputlah datang ke sana, insyaAllah. Itu juga kita doakan. Dan saya kira ini perkongsian saya bersama Risti, kita alihkan sedikit, tak nampak pula kan. Okey, sekian saja perkongsian kami untuk hari ini. Lebih ramai wartawan kita akan interview dan juga temu bual. Terima kasih Risti atas ceritanya, penuh inspirasi sekali. Semoga itu memberikan manfaat juga kepada anda dan juga memberikan harapan kepada anda untuk mencapai yang terbaik dalam hidup, khususnya dalam haji ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sekian saja berita terkini haji saya bawakan untuk jam ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Selamat menyambut Hari Raya Ailadha dan selamat menyambut Hari Arafah hari ini buat mereka yang berada di Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.